Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rocky Andiana. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Pengelasan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tutorial tentang cara melakukan proses pengelasan SMAW yang baik dan benar, dengan memperhatikan hal-hal penting dan aspek keselamatan kerja dalam melakukan proses pengelasan SMAW. Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar tutorial yang saya berikan kali ini dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk praktek las SMAW. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengelasan SMAW. Yang pertama adalah mesin las. Di sini kita menggunakan mesin las dengan arus DC. Kemudian selanjutnya adalah kabel dan juga holder. Holder digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda serta sebagai pegangan elektroda sehingga tukang las tidak merasa panas pada saat mengelas. Kemudian selanjutnya ada kabel dan juga klem massa. Klem massa berguna untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las dengan material. Kemudian juga ada palu las atau chipping hammer. Chipping hammer digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan truk las pada logam las dengan jalan memukulkan atau menggoreskan pada daerah lasan. Sikat kawat atau wire brush. Wire brush digunakan untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas dan membersihkan truk las yang sudah lepas dari jalur las oleh pukulan chipping hammer. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris digunakan untuk melakukan pengukuran pada saat preparasi benda kerja. Kemudian ada welding gauge. Welding gauge digunakan untuk melakukan pemeriksaan hasil las, seperti mengukur tinggi las-lasan. Selanjutnya adalah kapur. Kapur digunakan untuk memberikan tanda pada benda kerja sebagai jalur pada saat pengelasan las rigi-rigi. Plat sebagai media untuk melakukan proses pengelasan. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pada saat melakukan proses pengelasan SMAW, maka perlu digunakan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama adalah helm las atau topeng las dengan kaca. Helm las berfungsi untuk melindungi kepala dan juga mata dari pancaran sinar las. Kemudian jaket las. Jaket las digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan las. Sarung tangan kulit panjang digunakan untuk melindungi tangan dari benda panas dan juga dari percikan las. Sepatu kulit atau sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari benda jatuh. Oke, pada bagian kali ini kita akan melakukan proses persiapan untuk bahan las rigi-rigi. Yang pertama adalah kita membersihkan plat dari gemuk ataupun minyak yang ada pada permukaan plat, bisa dengan menggosokkan sehingga material lebih bersih dari minyak ataupun gemuk yang ada. Bila mana terdapat karat, kita bisa menggunakan bantuan wire brush dengan cara menggosokkannya sampai bersih dan kemudian kita lap dengan maju. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita melakukan persiapan pada plat untuk las rigi-rigi, kita memberikan garis sebanyak 3 lajur dengan bantuan penggaris dan kapur seperti pada contoh bagian ini. Oke, pada bagian kali ini kita akan melakukan proses pengelasan. Sebelum melakukan proses pengelasan, kita harus tahu bagaimana cara menyalakan mesin las ini dan juga beberapa parameter lainnya melalui ampermeter di bawah ini. Pertama, kita pasang dulu holder dan klem massa pada mesin las. Untuk pengelasan las rigi-rigi ini kita menggunakan DCEP atau DCRP, yaitu di mana elektroda pada kutub positif. Di sini terdapat tanda positif
yaitu dia menunjukkan bahwa ini adalah kutub positif. Dan untuk lem massa kita pasang pada kutub negatif. Selanjutnya untuk menyalakan mesin las ini, kita bisa memutar power di bagian belakang ini. Nah, seperti kita lihat, mesin las sudah menyala. Untuk parameter ampere pada las rigi-rigi ini, kita dapat menggunakan 60 sampai 90 ampere. Kita bisa menggunakan 70 ampere dengan cara memutar sampai angka 70. Nah, seperti ini. Oke, pada bagian kali ini kita belajar untuk menyalakan busur pada las SMAW. Pada proses penyalaan busur ini, pertama kita jepitkan elektroda di holder. Kemudian kita persiapkan sudut yang akan kita lakukan pada plat. Yang pertama adalah pada sumbu X kita menempatkan posisi elektroda pada sudut 90 derajat. Dan pada sumbu Y kita tempatkan elektroda pada sudut 70 sampai 80 derajat. Untuk penyalaan busur ini kita dapat menggunakan metode striking, yaitu penggoresan. Pada bagian ini kita dapat menggoreskan ujung elektroda ke arah belakang dengan cara menggoreskan atau menempelkan ujung elektroda ke belakang kira-kira 8 mili. Setelah busur menyala, kita harus menjaga nyala busur tersebut dengan cara menjaga jarak antara plat dan ujung elektroda setinggi 2-3 mili. Oke, pada bagian ini kita akan melakukan proses pengelasan las rigi-rigi. Jangan lupa untuk menjepitkan klem massa di meja kerja. Dan sekarang kita bisa melakukan proses pengelasan las rigi-rigi. Berikut saya akan memberikan contoh las rigi-rigi dengan ampere yang rendah, yaitu 40 ampere. Oke, pada bagian ini saya akan mengelas rigi-rigi dengan ampere yang tinggi, yaitu 100 ampere. Oke, pada bagian ini kita akan melakukan pembersihan, yaitu dengan bantuan menggunakan chipping hammer dan wire brush. Kita dapat membersihkan slag atau yang biasa kita sebut dengan terak dengan menggunakan chipping hammer. Dan selanjutnya kita bisa membersihkan sisanya berupa debu-debu dan butiran slag ini menggunakan wire brush. Nah, berikut hasilnya untuk las rigi. Rigi-rigi. Ini adalah hasil dari pengelasan rigi-rigi dengan menggunakan variasi kuat arus. Untuk yang pertama, pengelasan rigi-rigi dilakukan dengan menggunakan arus 70 ampere. Untuk yang kedua, pengelasan rigi-rigi dilakukan dengan menggunakan arus 40 ampere. Untuk yang ketiga, pengelasan rigi-rigi menggunakan arus 100 ampere. Hasil dari pengelasan menggunakan arus sebesar 70 ampere, yaitu hasil pengelasan bagus, sedikit sekali spatter, tidak terdapat discontinuity atau cacat. Hasil pengelasan dari menggunakan arus 40 ampere yaitu penembusan terhadap benda kerja kurang. Hasil atau tampilan pengelasan buruk. Banyak slag atau terak yang terperangkap pada daerah las. Hasil dari pengelasan menggunakan arus sebesar 100 ampere yaitu banyak spatter, banyak terjadi cacat undercut. Hasil atau tampilan pengelasan buruk. Pada bagian kali ini kita akan melakukan pemeriksaan hasil las rigi-rigi. Aspek yang diukur pertama adalah lebar deposit las. Kriterianya 6 mm dengan toleransi kurang lebih 1 mm. Yang kedua adalah tinggi deposit las. Dengan kriteria 2 mm dengan toleransi 0,5 mm.
Yang ketiga adalah simpangan kelurusan deposit las, yaitu kriterianya maksimum 3 derajat dengan kelurusan hasil lasan berikut ini. Dan yang keempat adalah beda permukaan dengan kriteria maksimum 1 mili. Pada bagian logam las yang paling tinggi dengan yang paling rendah tidak boleh lebih dari 1 mili. Dan yang kelima, kebersihan. Bebas terak atau slag dan juga bebas spatter. Demikian video tutorial praktek las rigi-rigi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.